warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Tidak terasa kita sudah memasuki puasa 15 hari. Semoga di hari-hari terakhir kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini selalu diberikan kesehatan biar ibadahnya semakin semangat. Oh iya, kita sudah berpuasa 15 hari. Aku mau tanya, teman-teman sudah turun berapa kilo kah? Apakah mendekati lebaran malah makin lebaran? Ayo di sini siapa yang mengalami hal tersebut? Mungkin teman-teman harus mereview lagi kesalahan teman-teman selama teman-teman menjalankan ibadah puasa. Bukannya semakin ramping, ini malah semakin lebaran. Ayo kita review bersama-sama apa sih kesalahan yang bener-bener bikin teman-teman fatal yang akhirnya bisa makin tambah lebaran. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku hitung 1, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, tonton terus sampai selesai ya videonya, karena aku akan kasih satu kesalahan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman menjalankan ibadah puasa yang bikin teman-teman makin lebaran. Stay tune! Sedang menjalankan puasa itu secara alaminya berarti kita sudah bisa yang namanya menurunkan berat badan atau sudah bisa yang namanya defisit kalori, karena secara tidak langsung kita mengurangi waktu makan kita. Kalau hari-hari biasa kan misalnya 5-6 kali kita makan, tapi ketika kita sedang berpuasa ini mungkin hanya 2 atau sampai 3 kali saja. Barangkali itu sudah otomatis ya bisa menurunkan berat badan kita secara alaminya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga puasanya malas-malasan aja nih tanpa adanya aktivitas fisik sama sekali, itu juga akan menghambat penurunan berat badan teman-teman semua, karena tidak ada kalori yang terbakar atau tidak ada kalori yang keluar ya. Jadi itu akan menghambat sekali untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Dan yang paling penting nih, kesalahan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman berpuasa yang bisa bikin teman-teman itu bukannya tambah langsing atau tambah ramping, ini malah semakin gemuk atau malah semakin lebaran, itu adalah porsinya malah bertambah banyak. Porsi makan teman-teman semua ini malah bertambah banyak, apalagi pada saat berbuka. Nah, itu adalah kesalahan yang mungkin fatal sekali untuk teman-teman mengharapkan bisa turun berat badan, tapi malah porsi makannya malah semakin bertambah nih, apalagi pada saat berbuka puasa. Yuk kita review bareng-bareng apa sih yang bikin kita porsinya malah semakin banyak pada saat berbuka puasa, misalnya malah bisa defisit kalori, ini malah surplus kalori. Yuk kita review bareng-bareng. Yang pertama, buka puasa dengan takjil yang berkalori tinggi. Meskipun teman-teman mengira bahwa itu makanan kecil bukan makan besar, tapi ternyata di balik semua itu ternyata tersimpan kalori yang sangat tinggi. Nah, itu tuh sangat fatal sekali ya. Bahkan teman-teman bisa mungkin makan takjil berkalori tinggi itu bisa menghabiskan 3/4 dari kalori harian teman-teman semua. Nah, di video ini nih aku udah kasih tahu takjil apa aja sih yang memiliki kalori tinggi yang teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman mengkonsumsinya. Boleh ditonton ya video ini. Tapi setelah kamu beres nonton video ini ya, review yang kedua, siapa di sini yang sudah makan takjil berkalori tinggi, kemudian teman-teman sholat maghrib dulu nih. Nah, setelah sholat maghrib, kemudian teman-teman lanjut makan besar dengan porsi yang besar juga. Ayo, siapa di sini yang seperti itu? Udah beres nih makan takjil dengan kalori yang tinggi juga. Nah, kemudian setelah teman-teman selesai menyelesaikan sholat maghrib, kemudian teman-teman langsung makan lagi, makan besar yang benar-benar porsinya juga cukup besar. Bahkan sampai teman-teman menghabiskan jumlah kalori harian teman-teman pada saat teman-teman makan besar. Ayo, di sini siapa yang seperti itu? Jadi, kalap ya. Jadi teman-teman tuh saking lapernya, jadi nggak mikirin lagi nih berapa kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Akhirnya dengan semangatnya, dengan rasa kalapnya itu teman-teman menghabiskan seluruh kalori harian teman-teman semua pada saat teman-teman makan besar dengan porsi yang sangat besar.
Yang ketiga, nah ini mungkin menurut aku cukup parah sih ya, setelah teman-teman berbuka dengan takjil yang berkalori tinggi, kemudian makan besar dengan porsi yang besar juga. Nah, setelah sholat tarawih, teman-teman masih aja hunting makanan yang akan dimakan setelah sholat tarawih. Dan makanan yang teman-teman makan pada setelah saat sholat tarawih juga ini seperti bakso, empe-empe, mungkin batagor, mie ayam. Nah, ini juga memiliki kalori yang sangat besar atau sangat tinggi, dan porsinya juga mungkin nggak bisa, mungkin teman-teman cuma makan 1 sendok atau 2 sendok, tapi pasti menghabiskannya dalam 1 porsi, dan itu sudah kalorinya sudah habis tadi dipakai dengan takjil yang berkalori tinggi, kemudian makan besar dengan porsi yang sangat besar juga, ditambah dengan setelah sholat tarawih teman-teman masih mencari-cari makanan apa yang harus saya makan setelah sholat tarawih ini. Jadi makin yang namanya surplus kalori. Nah, inilah yang bisa menyebabkan tubuh teman-teman semua bukannya makin langsing, malah makin lebaran. Mungkin yang ada di pikiran kamu saat itu, tenang aja deh, besok juga puasa lagi, pasti bisa turun berat badan. Nah, tidak seperti itu ya guys. Meskipun teman-teman puasa frekuensi makannya berkurang, tapi ketika teman-teman berbuka puasa dengan porsi yang semakin banyak, nah itulah yang bisa bikin tubuh teman-teman semua itu makin naik, dan hingga akhirnya teman-teman bukannya makin langsing, malah makin lebaran. Karena kalori yang masuk itu melebihi dari kalori harian teman-teman semua. Belum ditambah lagi ketika teman-teman makan sahur. Nah, itu harus teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya teman-teman ingin menurunkan berat badan, apalagi ditambah kamu kurang minum, karena dehidrasi itu nyaru dengan rasa lapar. Sebenarnya teman-teman kurang cairan, tapi disalahartikan bahwa itu adalah rasa lapar yang teman-teman rasain, padahal itu teman-teman tandanya sedang mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, bahaya banget kan guys. Makanya ayo perbanyaklah minum air putih ketika teman-teman sahur dan berbuka. Coba deh teman-teman atur kalori harian teman-teman semua pada saat puasa ini dengan cara 40% sahur, 50% pada saat berbuka, dan 10% pada saat teman-teman ingin nyemil setelah sholat tarawih. Nah, jadi nih aku saranin kalau misalnya teman-teman pengen nyemil pada saat setelah sholat tarawih, carilah cemilan yang benar-benar rendah kalori seperti buah-buahan, atau misalnya juga yogurt, atau misalnya juga kacang-kacangan ya. Jadi jangan ditumpuk lagi dengan teman-teman nyemil makanan yang berkalori tinggi. Atau di sini nih banyak pilihan yogurt di video ini, boleh di watching sama teman-teman semua. Atau yang ini nih cemilan rendah kalori, tapi ingat porsinya juga jangan terlalu lebay. Jadi cukup makan 1 atau 2 saja, itu udah cukup. Apalagi kalau misalnya teman-teman nyemilnya buah-buahan, itu udah sangat bagus banget untuk serat teman-teman semua. Kemudian itu juga untuk memenuhi cairan yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Dan yang harus teman-teman ingat juga nih, waktu antara dari tidur ke setelah makan itu adalah 2-3 jam. Kenapa seperti itu? Agar makanan yang masuk ini tidak bertumpuk menjadi lemak. Ingat ya, waktu sahur juga 2-3 jam ketika teman-teman akan tidur kembali. Dan pada saat waktu berbuka juga setelah teman-teman melakukan sholat tarawih dan yang lainnya, waktu tidur ke setelah makan itu adalah kasih jeda waktu antara 2-3 jam. Makanya jangan terlalu banyak makan. Apabila teman-teman terlalu banyak makan, maka tidurnya juga akan semakin malam, dan nantinya akan terlewatkan waktu sahur. Dan nantinya pada saat waktu berbukanya teman-teman kalap lagi nih makan dengan porsi yang melebihi dari batas kalori harian teman-teman semua. Jadi itu tuh akan terus seperti itu. Jadi akan seperti siklus lingkaran seperti itu. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Nah, mungkin cukup sekian saja review kita hari ini setelah 15 hari kita melakukan ibadah puasa atau ketika kita berpuasa. Dan satu kesalahan yang benar-benar fatal yang harus teman-teman tidak lakukan pada saat berbuka puasa. Mungkin cukup sekian saja. Semoga di 15 terakhir ini teman-teman bisa merubahnya menjadi lebih baik lagi, agar teman-teman dekat dengan lebaran tidak semakin lebaran. Mungkin cukup sekian saja ya video aku kali ini. Semoga teman-teman semakin semangat lagi untuk menjalankan dietnya di bulan suci Ramadan ini, dan
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.